sampaikan dan laporkan Bapak Gubernur, Bapak Menteri pada kesempatan ini bahwa UMKM yang terlibat pada Lombok Sumba Fair ini sebanyak 400 UMKM dari kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, pelaku industri pariwisata, dan satu peserta dari Provinsi Sumatera Utara. Tadinya DKI dan Jawa Timur akan hadir, tapi karena ada kendala satu dan hal dari Jawa Timur, DKI belum bisa hadir. Mudah-mudahan yang kali berikutnya bisa hadir banyak dari daerah lain. Jumlah tenda yang tersedia 140 tenda. Dan insya Allah yang ikut performa, jadi tidak hanya pameran ekraf saja, tetapi ada atraksi seni budaya melibatkan kurang lebih 450 talent seni budaya kita yang baik datang dari kabupaten kota SNDP. Bahkan ada satu dari Institut Seni Indonesia Denpasar datang dengan tari kolosal sebanyak 250 orang, insya Allah besok akan tampil. Dan tentu saja pada kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama Kementerian Parikraf Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga Bapak JM PLN, kemudian ITDC MGPA, kemudian Bank Indonesia perwakilan NTB, Bank NTB Syariah, kemudian Telkom Mataram, kemudian Gojek, Dinas Provinsi, baik Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian Perdagangan, BPBD, dan juga Satpol PP yang telah banyak bersama-sama mewujudkan event ini. Dan saya membayangkan kalau tahun ini 400, mudah-mudahan tahun depan, bulan Maret kita akan jadi tuan rumah dari World Superbike. Bulan Oktober kita akan jadi tuan rumah dari MotoGP. Bulan Juli kita akan jadi tuan rumah dari MXGP dan berbagai international event lainnya. Mudah-mudahan semuanya yang terlibat sebagian besar adalah produk-produk dan talenta hebat Nusa Tenggara Barat yang sering abai diapresiasi oleh banyak orang. Orang menyangka bahwa transfer of technology, transfer of expertise, dan transfer of knowledge itu proses yang sederhana. Butuh keseriusan, butuh kesengajaan, bahkan butuh pemaksaan sehingga talenta dan produk lokal itu mampu kita berdayakan. Oleh karena itu terima kasih pada ITDC, terima kasih pada MGPA, terima kasih Pak Menteri yang telah memberikan ruang kepada orang-orang hebat Nusa Tenggara Barat untuk mempertontonkan bahwa where there is a will, there is a way. Kalau ada jalan, kalau ada keinginan, Allah yang Maha Kuasa akan menghadiahkan jalan buat kita semua. Saya bangga, banyak ibu-ibu sekarang nampaknya menjadi lebih cantik ketika menggunakan produk lokal. Dan saya membayangkan Pak Menteri makin kelihatan ganteng ketika menggunakan produk Nusa Tenggara Barat. Kita berdoa mudah-mudahan dengan menggunakan produk Nusa Tenggara Barat umur beliau menjadi lebih panjang. Tadi saudara kita dari Sumatera Utara menghadiahkan Gubernur NTB kain sarung tradisional dari Sumatera Utara. Mudah-mudahan kita nanti Pak UKM, Kadis UKM jangan lupa menghadiahkan kembali teman-teman dari Sumatera Utara produk-produk buatan Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Ibu Kadis Perindustrian yang memungkinkan semua mimpi mulai terlihat nyata, dan sekali lagi Pak Menteri, terima kasih atas kehadirannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati, beri tepuk tangan untuk Gubernur terbaik se-Indonesia Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah beserta Ibu Gubernur, Ketua Dekranasda Provinsi NTB dan seluruh jajarannya termasuk Prof. Yusron di belakang. Itu doa Pak Yusron. Terima kasih Pak Yusron. Yang saya hormati Bapak Danrem 162 Wirabakti, Bapak Brigjen TNI Sudarwo Aris Nur Cahyo, terima kasih.
beserta seluruh jajarannya, Bapak Kapolda NTB atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati Dompu dan Bupati Lombok Tengah atau yang mewakili dan perwakilan dari Bupati dan Wali Kota se-NTB yang hadir pada hari ini, para pelaku industri parekraf, mana suaranya? UMKM mana suaranya? Mama mana suaranya? Wah, tambah glowing nih, Mama. Bapak-bapak mana suaranya? Mama? Bapak-bapak? Milenial? Ini milenial. Kami di sini hadir full team, Bapak Gubernur, Bapak Danrem, hadir di sini Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan atau Events. Ada Bapak Vincentius Jilemadu, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur. Ada juga Bapak Irjen Polisi Krisnandi, putra asli daerah dari Lombok. Juga hadir di sini Bapak Direktur Pariwisata Nusantara, Bapak Marhen, ini masih Inreyan ini baru bergabung dari Banyuwangi, dan juga Ibu Desi Ruhati, Direktur Event Nasional dan Internasional. Juga ada beberapa pejabat di lingkungan Kemenparekraf yang hadir di sini. Dari itu siapa itu? Sebelahnya Pak Kris. Oh, Pak Irtama kita terlupa pakai topi. Pak Irtama Pak Restok yang memperhatikan uang kita datangnya kemana dan larinya kemana. Di sini Pak Restok, terima kasih Pak Irtama dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk semangat. Aduh, ini juga terlupa karena dia menyamar memakai baju merah. Staf khusus di bidang kekhususan Bapak Taufan Rahmadi. Terima kasih, beliau membantu kita dalam persiapan TEK Mandalika dan juga USBK dan beberapa kegiatan yang dilakukan di NTB. Terima kasih Pak Taufan Rahmadi. Saya panggilnya dia Mr. TR. TR stands for Tourism. Saya mau kasih pantun dulu, mohon cakapnya. Are you ready? Ke Mandalika kita jalan-jalan. Oke, ini dulu. Ready? Ke Mandalika kita jalan-jalan. Makan seafood bersama saudara. Lombok Sumbawa Fair 2022 sungguh menawan. Bangkitkan parekraf dan perekonomian Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pelaksanaan event World Superbike 2022 so far so good. Dan tentunya ini peningkatan dibanding tahun lalu, dan ada 400 UMKM yang kita harap bisa menciptakan lebih dari 5.000 lapangan kerja yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi khususnya di NTB. Saya ingin memberikan apresiasi bahwa NTB adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk NTB. Dan yang terpenting guys, terpenting karena UMKM-nya kuat, NTB juga berhasil membukukan angka pengangguran yang berkurang secara signifikan berkat kepemimpinan Bapak Gubernur kita yang tenang dan menghanyutkan. Lombok Sumbawa Fair 2022 ini merupakan ide agar kita semakin memantapkan dan mengokohkan ekonomi kreatif Indonesia yang sekarang memasuki posisi 3 besar dunia. Hanya tertinggal dari Amerika dengan Hollywood atau Korea dengan K-pop. Tapi Indonesia ekonomi kreatif sekarang dengan seni budaya, kuliner, peragaan busana dan pameran UMKM sudah berhasil menembus 7,5% kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Dan ini adalah sumbangsih dari Lombok Sumbawa Fair 2022 dengan booth-booth UMKM yang menyebar dari seluruh wilayah Indonesia. Saya ingin mengapresiasi juga kesuksesan penyelenggaraan Lombok Sumbawa Fair yang merupakan hasil kolaborasi. Wow, lagi nonton bola ini ya. Oh, lagi e-sports. Oh, ada juga e-sports di situ. Bayangkan, ini salah satu subsektor ekonomi kreatif.
yang tidak peduli menterinya lagi bicara, dia bikin acara sendiri di situ. Terburuk. Tapi inilah kekinian dari milenial, dia sangat tidak formal, tapi dia menciptakan ruang-ruang. Dan untuk informasi teman-teman semua, e-sports telah menyumbangkan 2 miliar dolar kontribusi ekonomi kepada Indonesia, dan khususnya di NTB ternyata sangat populer. Kami juga ingin mengembangkan sports tourism. Tahun ini alhamdulillah MotoGP dan World Superbike sudah memberikan kontribusi 5,8 triliun rupiah berdasarkan hasil dari studi yang kita lakukan bersama UI. Kami awalnya sanksi, tapi ternyata begitu kita melihat angka-angkanya, resiko yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengkonstruksi sirkuit berkelas dunia di Lombok Tengah ini ternyata membuahkan hasil di tahun pertama. 5,8 triliun rupiah dengan total lapangan pekerjaan 55.000 tercipta berkat keberanian dari Bapak Gubernur dan Bapak Presiden Jokowi untuk menghadirkan sirkuit berkelas dunia di Mandalika. Dan ke depan sudah banyak permintaan penerbangan langsung dari Jepang, penerbangan langsung dari Bangkok, dan penerbangan langsung dari beberapa wilayah dunia seperti Australia ingin datang untuk meramaikan MotoGP dan juga nanti perhelatan sports tourism ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Kuta Mandalika dan NTB. Terakhir, saya ucapkan selamat dan sukses. Lombok Sumbawa Fair kontribusinya nyata dan sangat besar. Dan saya ingin apresiasi juga. Biasanya acara-acara yang berkaitan dengan festival ini panggungnya tinggi-tinggi segini, berjarak sama para penonton dan partisipan. Juga tidak ada engagement, tapi ini dibuat betul-betul dekat dan seperti merasa tidak ada batas di antara kita. Saya salut dengan IO yang menyelenggarakan ini. Panggungnya cukup pelan karena kita lihat bahwa sekarang ini entertainer ini ingin lebih dekat dengan para pengunjung dan para penonton. Jadi ini terus terang menjadi suatu inovasi yang perlu kita apresiasi. Dan terakhir, pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan Kek Mandalika, saya mendapat laporan dari Pak Dirut ITDC yang baru. Ini juga semakin cerah dan mudah-mudahan ini akan semakin meriah di masa-masa yang akan datang. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Lombok Sumbawa Fair 2022 dan launching calendar of event NTB secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan untuk itu kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali sebuah pantun penutup. Berwisata ke Pulau Lombok bersama orang tua, melihat event World Superbike di Mandalika. Cakep. Mari sukseskan Lombok Sumbawa Fair 2022. Cakep. Bersama Pak Gubernur bangkitkan ekonomi dan pariwisata kita. Luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, di sini harus baca ini tadi ya. Nah, dikasih Pak Yusran. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita akan sama-sama membuka secara resmi dengan kendi, ya, prosesi kendi yang bisa sama-sama kita berkenan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dandan Satu Mampu Wirabakti bersama Keratik. Kami persilakan bersama-sama Ketua Dekranasda Provinsi NTB. Kami juga persilakan. Mohon izin Ibu. Wakil Bupati Guru kami persilakan bersama-sama. Seluruh jajaran di kementerian kami juga persilakan bersama-sama, dan kita akan memecahkan sebuah kendi. Kendi ini adalah simbol sebuah keberanian untuk memulai, seperti yang dikatakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, di mana ada keinginan di situ ada jalan, dan jalan ini harus kita pecahkan untuk memulai sebuah masa depan yang jauh lebih baik lagi. Baik hadirin, kita akan sama-sama menghitung mundur. 5, 4,